Hai teman-teman pencinta gadget semua. Jumpa lagi bersama saya Asli dalam Bedah Gadget. Ya, dalam episode kali ini saya kedatangan barang anget ya dari Realme. Saya punya C55 yang baru. Yang diklaim dia adalah C-nya ini adalah champion memori dan champion kamera. Punya dua varian, dia di 128 dan 256 dengan RAM 6GB dan 8GB ya. Seperti yang kita lihat di sini, ini adalah menurut saya adalah gadget yang budget friendly ya, karena harganya itu di kisaran 2,5 sampai 3 juta. 2,5 juta untuk yang varian 128GB 6GB RAM, dan kemudian yang 3 jutaan itu adalah yang 256 dan 8GB RAM ya. Nah, ini sangat menarik sekali. Kemudian kalau dilihat-lihat ya, nah mungkin Anda bisa lihat di sini adalah desain terbaru dari Realme ya. Yang menurut saya ini hampir-hampir mirip sama yang kelas di atasnya, seperti yang saya pernah review sebelumnya ya, di Reno 8T itu mirip-mirip juga. Ada dua bulutan gede-gede gini. Nah, yang lagi diunggulkan nih sama si Realme ini adalah warnanya ya. Warnanya di sini adalah sun shower. Sun shower ya, shower itu cipratan air gitu ya. Jadi ada garis-garisnya ya. Warnanya juga bisa berubah-ubah kalau kita berubah posisinya ya. Jadi cukup keren. Di sisi kamera itu dia halus, jadi glossy. Yang di sini itu matte, jadi tidak akan nyeplak jari-jari. Itu yang saya suka. Nah, ini yang menarik. Saya juga mewawancara beberapa rekan saya kerja ya, yang saya kasih tunjuk HP ini. Yuk kita simak videonya. Ini saya punya HP nih Mas. Oh, menurutmu gimana? Kamu suka nggak sama modelnya Mas? Modelnya bagus ini Dok, tipis, terus kameranya juga bagus, lucu kameranya, bunder ini. Kalau menurutmu itu warnanya warna apa Mas? Ini warnanya gold ini Dok. Kira-kira harganya berapa tuh? Kalau menurut saya kalau modelnya bagus kayak gini biasanya 4 jutaan ini. Oke. Bisa lebih. Oke, terima kasih buat reviewnya Mas. Nih Mbak, cek dulu Mbak. Gimana, suka nggak sama desainnya Mbak? Suka dokter, bagus desainnya. HP-nya juga lumayan tipis, elegan banget dokter. Warnanya bagus ya? Bagus. Menurut kamu tuh warnanya warna apa Mbak? Warnanya gold ya dokter. Gold, Apa? oke. Gradasi. Ya, itu memang bisa berubah warna sih. Terus menurutmu kira-kira harganya berapa? Sekitar 5 jutaan ya dokter. Wow, mahal juga ya? Iya. Oke, thank you ya reviewnya. Nih Mbak Fatma, coba awas dipegang ya. Menurut Mbak Fatma gimana ini? HP-nya bagus nggak modelnya? Modelnya bagus, lebih ringan. Lebih ringan daripada HP-mu ya? Iya. Terus Warnanya suka nggak? warnanya bagus, elegan. Ya, untuk tombol-tombolnya di sini ada tombol power disertai dengan fingerprint scanner ya di sini. Jadi fingerprint scannernya itu ada di sisi samping kanan ya. Dan di atasnya ada tombol volume down dan volume up. Di sisi atas tidak ada apa-apanya, di sisi samping hanya ada SIM tray. Kemudian di sisi bawah, nah ini yang menarik, dia masih menyertakan jack 3,5 untuk headphone jack ya. Kemudian ada Type C dan ada mic ya. Mikrofonnya di sini cuma satu, dan speakernya juga cuma mono ya di bawah. Yang lebar ini, yang lubangnya banyak, ini adalah speaker. Posisi kameranya, nah ini saya juga suka. Ini kameranya depan ya, cover kamera ini sudah punch hole ya. Jadi punch hole ini udah mirip-mirip handphone yang kelas di atasnya. Ketebalannya ini pun juga termasuk handphone yang tipis ya untuk di segmennya. Untuk fitur yang cukup membuat saya happy dengan handphone yang terjangkau ini ya adalah adanya NFC atau Near Field Communication. Itu gunanya untuk apa? Gunanya untuk, kalau saya ya, saya pribadi itu untuk mengisi ulang
e-tol ya, kartu e-money. Jadi e-money nanti bisa ditempel di sini dan kita bisa isi lewat HP-nya. Jadi bisa langsung diisi lewat HP ini gitu. Untuk kameranya, nah kameranya itu adalah kamera yang sudah 64 megapiksel yang di sisi atas ini ya. Untuk bukaannya dia di f1.7. Untuk videonya ya, kamera di belakang ini dia bisa sampai Full HD ya, atau 1080 dengan 60 fps. Untuk kamera depannya sendiri yang kamera selfie ini 8 megapiksel dengan bukaan f2.0. Ya, videonya juga sama, dia bisa Full HD tapi cuman 30 fps. Kemudian juga ada feature namanya DIS ya. Nanti akan saya tunjukkan hasil pada saat saya pengetesan dengan menggunakan HP ini pada saat berjalan di dalam mobil. Untuk kapasitas RAM ya, kapasitas RAM dari ya, kebetulan yang saya pegang ini adalah kapasitas RAM yang 6 GB ya. Jadi ini versi yang di bawahnya yang lebih murah, yang 2,5 juta. Itu dia mempunyai storage di 128 GB dan RAM 6 GB yang bisa di-extended sampai 12 GB. Untuk RAM-nya sendiri itu menggunakan LPDDR4X. Itu sudah cukup kenceng untuk RAM-nya. Nah, tetapi untuk ROM-nya atau read only memory atau storage ya 128 GB ini masih menggunakan eMMC. Tentu saja ya Anda tidak bisa membandingkan dengan yang sudah pakai UFS ya. Untuk UFS sendiri itu biasanya digunakan untuk kamera-kamera yang sudah 8K, 4K itu perlu akses data yang lebih kencang. Jadi biasanya dia sudah pakai UFS. Gimana nih kalau misalnya kita punya 128 tapi masih kurang, gimana nih caranya? Ya jangan khawatir karena di HP ini itu bisa ditambahkan micro SD sampai dengan 1 terabyte. Anda bayangkan 1 terabyte itu kalau buat masukin episode drakor ya, karena di sini enak banget nih buat nonton video ya. Layarnya cukup jernih sekali. Itu bisa ribuan episode saya rasa ya. Layarnya, ini layarnya layar yang menurut saya cukup oke. Layarnya ukurannya 6,72 inci, Full HD Plus, IPS, rasio layar dengan bezel itu 91,4%. Untuk warnanya dia di 16,7 juta warna, kecerahan bisa sampai 680 nits. Nah, kemudian yang diandalkan juga dari handphone ini adalah adanya mini capsule ya. Ya, mini capsule itu mirip-mirip dengan dynamic island-nya iPhone 14 Pro ya, Pro dan ke atas itu ada dynamic island namanya. Nah, di sini pun ada yang mirip-mirip tuh kayak gitu. Dengan harga yang cuman 1/10-nya. Itu menarik sekali ya. Cuman untuk OS yang baru keluar ini hanya baru mendukung tampilan informasi status dari pengecasan HP. Jadi belum ada notifikasi yang lain. Harapannya ke depan pasti OS-nya akan diperbarui dan pasti akan lebih lengkap lagi ya notifikasi di sini. Kalau dari webnya itu saya baca itu untuk mini capsule itu ada status pengisian baterai, ada peringatan baterai lemah, ada penggunaan data, dan untuk berapa langkah kita berjalan dan jaraknya berapa yang akan diaplikasikan di mini capsule-nya. Tapi jangan khawatir ya, kedepannya pasti akan lebih lengkap. Di HP ini dia menggunakan MediaTek Helio G88 dengan octa-core, 12 nanometer desain, dan kecepatan sampai 2,0 GHz ya. Jadi cukup kenceng untuk processing datanya di sini, jadi Anda tidak usah khawatir. Dan yang menarik lagi adalah baterainya. Nah, baterainya di HP ini itu sudah 5000 mAh. Chargernya ini adalah charger yang disertakan ya oleh Realme. Itu adalah charger 33 watt Super Fog. Ada yang bilang Super Fog. Dan dapat juga kabelnya ya, jangan khawatir. Kalau HP yang entry level biasanya tetap dapat charger dan dapat kabel. Dan di dalam boxnya juga kita dapat, dapat casingnya. Casingnya ini casing silikon ya dengan warna abu-abu gitu. Jadi kalau dipakein di sini
yaitu warnanya agak jadi berubah gitu ya. Andaikan kalau ini dia bening, bukan agak abu-abu, mungkin akan lebih bagus ya. Oke, untuk SIM tray-nya, ya di sini SIM tray-nya ada 2 nano SIM card dengan 1 slot micro SD. Yang tadi saya bilang di depan bahwa micro SD-nya disupport sampai 1 tera. Jadi ini bukan slot yang hybrid ya. OS-nya dia sudah Android 13 dengan Realme UI 4.0. Nah, kemudian untuk WiFi gimana nih WiFi? Karena kadang-kadang kita nggak punya pulsa, nggak punya paketan data, pengennya pakai WiFi ya. Nah, WiFi-nya di sini yang menarik adalah dia bisa dual band. Dia sudah WiFi 5 ya, WiFi 5. WiFi 5 itu bisa 2,4 GHz dan 5 GHz ya. Ya, tentu saja untuk 5 GHz itu kecepatan transfer datanya lebih kencang ya dibandingin yang 2,4. 2,4 itu biasanya sudah crowded, banyak interferensi, tapi kalau yang 5 GB ini karena bandwidthnya lebih besar, dia lebih aman ya, lebih kencang gitu. Nah, di sini sudah ada. Kalau di rumah Anda sudah pakai router yang dual band, nah ini bisa dipakai. Saya sudah menggunakan HP ini untuk pengetesan itu sekitar 3 hari ya dengan sekarang. Yang saya rasakan ya, handphonenya cukup enak digenggam ya. Desainnya bagus, keren. Mic-nya juga cukup sensitif kalau menurut saya. Saya rekam dengan voice recorder yang ada di HP ini itu cukup bagus. Tetapi anehnya kalau misalnya saya rekam video ya, video dari kamera di sini, itu suaranya kayak relatif kayak cempreng gitu ya. Tapi yang jelas menurut saya lebih bagus kalau hasilnya itu audionya kalau direkam dari sound recorder, itu lebih bagus. Dan juga peka ya. Kemarin saya cek untuk audionya dengan jarak 30 cm itu cukup jelas, bagus. Mini capsule-nya ya itu tadi saat ini masih belum lengkap ya untuk fungsi-fungsinya, hanya menunjukkan fungsi dari charging status aja. Selainnya itu belum ada ya. Jadi mungkin kalian jangan berharap banyak dulu, mungkin dengan update OS yang lebih baru, firmware yang lebih baru, nanti akan diupdate juga untuk fitur dari mini capsule-nya. Dari hasil jepretan kamera ya, 64 megapiksel ini cukup bagus, menurut saya cukup bagus untuk handphone sekelas ya. HDR-nya juga lumayan bagus, jadi jika background-nya terlalu silau, jangan khawatir, tetap bisa difoto dengan kamera ini. Karena AI-nya menurut saya itu sudah cukup bagus untuk kamera ini. Filternya juga ada banyak ya. Saya juga ada beberapa contoh untuk filter dari potret. Hasilnya saya juga kaget. Ternyata nggak usah mahal-mahal juga bisa bagus gitu ya. Tampilannya cukup tajam ya. Anda bisa lihat di sini. Ini masih handphone demo. Ya. Untuk scrollingnya cukup smooth karena dia sudah 90 Hz ya. Dan udah Full HD Plus. Sehingga kalau buat nonton video juga keren. Ya, berikut ini akan saya kasih sampel ya selama saya menggunakan HP-nya. Nah, pada low light ya, night mode ini agak sulit ya, karena kalau night mode itu kita sebaiknya pakai tripod, karena night mode itu pada HP ini mengharuskan handphonenya steady selama 3 detik, tidak bergerak sama sekali selama 3 detik. Itu cukup susah apalagi tangan kita kalau goyang-goyang ya. Nah, bisa dilihat di gambar ini, di hasil yang saya jepret. Ini yang pertama adalah yang menggunakan night mode, yang kedua menggunakan auto ya. Kalau menurut saya enakan pakai auto aja daripada night mode ya. Oke, terus contoh yang kedua, ini adalah contoh foto yang saya ambil pada mode 64 megapiksel. Saya foto di taman ya. Anda bisa zoom di situ bahwa rantingnya itu cukup jelas terlihat. Ya, cuman karena 64 megapiksel tentu saja dia memakan storage yang lebih banyak, sekitar 35 sampai 40 mega satu gambarnya. Cukup banyak. Saya juga buat sampel foto yang jarak dekat ya, ini dengan bolpen saya.
Itu hasilnya cukup fokus juga dengan auto bokeh di bagian backgroundnya. Oh, keren ini. Terus kemudian ini juga saya buatkan foto contoh untuk teks ya. Untuk teks saya ambil dari layar komputer. Dia bisa fokus juga, kita bisa lihat huruf-hurufnya dengan jelas. Kalau saya suka ini nih, moto artistik ya, lewat mode potret. Oke, kita lihat nih fotonya ya. Fotonya ada yang default. Nah, untuk HDR-nya cukup bagus. Cuman kalau saya kayaknya oversaturated ya warnanya. Ini warna bajunya lebih merah gitu. Kayaknya terlalu merah gitu menurut saya. Kemudian nih yang berikutnya saya pakai filter bokeh flare. Nah, itu bagusnya sih mestinya kalau di belakangnya itu lampu-lampu ya. Jadi lebih bagus. Tapi ini saya foto di taman ya. Ya, tapi bisa mewakili lah. Kemudian yang berikutnya ini potret pakai AI color. AI color backgroundnya itu abu-abu. Backgroundnya abu-abu dan objek yang kita foto itu tetap berwarna. Ini keren juga ini. Saya ada foto potret di dalam ruangan ya dengan cahaya yang secukupnya dengan lampu neon. Ya, ini juga hasilnya bagus, tajam. Berikut ini adalah contoh foto dari DIS ya. Walaupun kita ngambil objek yang bergerak atau kita sendiri sedang bergerak, itu tetap bisa tajam gambarnya. Ini saya buktikan pada saat saya mengendarai mobil dan saya foto tulisan yang ada di samping kanan saya pada saat mengemudi ya. Nah, itu cukup jelas tulisannya, bisa kalian lihat di situ ya, tulisannya tetap bisa terbaca, padahal kecepatan saya kurang lebih 40 km per jam atau 50 km per jam. Itu cukup kencang tuh ya. Untuk hasil video, saya coba juga, ini ada video saya pas waktu siang, saya coba membuat video dengan Full HD 60 fps pada saat saya berjalan. Nah, terlihat bahwa ya dia tidak punya image stabilizer ya. Jadi tetap gambarnya goyang-goyang sih. Tapi nggak masalah, dia tetap tajam. Selama tangan Anda steady, nggak ada masalah ya. Fokus. Fokusnya cepet juga. Set. Dan saya juga ada foto untuk ngetes zoomnya. Nah, di kamera ini untuk autonya dia ada zoom 1 kali, 2 kali, dan 5 kali. Ini saya kasih contoh. 1 kali zoom, 2 kali zoom, dan 5 kali zoom. Ya, bisa dilihat yang 5 kali zoom di sini itu tulisannya tetap terbaca ya, walaupun lumayan jauh nih. Untuk outdoor selfie, ya ini saya juga ada. Saya ada fotonya, foto saya sendiri nih. Pada saat terang terik sekitar jam 11 siang ya, seperti ini hasilnya. Cukup bagus, HDR-nya juga main ya, jadi wajah saya tetap kelihatan terang walaupun background-nya juga sedang terang waktu siang-siang ya. Untuk vlogging ya, ini juga saya buat vlogging, bisa disimak dulu videonya vlogging ya. Ini saya lagi jalan-jalan. Gimana kalau saya lagi jalan gini, belakang saya terang sekali, HDR-nya main ya. Bagus ini HDR-nya, recommended banget. Ya, video vloggingnya juga hampir sama hasilnya dengan yang selfie ya, selfie foto. Bagus juga. Asal kita nggak banyak gerak, ya itu gambarnya stabil. Nah, kemudian yang terakhir, ini adalah saya ada foto indoor ya di dalam ruangan dengan mode standar atau automatic mode. Hasilnya seperti ini. Bagaimana menurut Anda? Terus di kolom komentar ya. Yang saya simpulkan ya, untuk HP Realme C55 ini, yang saya suka adalah pertama harganya, yang kedua fiturnya, yang ketiga kameranya. Fiturnya apa? Fiturnya ada NFC-nya. Itu penting untuk kalian yang besok tuh mau lebaran, mau mudik pakai kendaraan pribadi, kan lewat tol. Harus siap sedia kan, kalau uang tolnya habis, kita langsung bisa isi di sini. Itu yang paling saya suka. Kemudian kameranya juga bagus, nggak malu-maluin buat harga segini. Ngecasnya cepet, layarnya bagus, memorinya gede, storage-nya juga besar, audionya juga bisa dikencengin, kamera selfie bagus. C55 ini menurut saya adalah handphone yang cukup bagus di kelasnya. Bagaimana menurut Anda? Oke, terima kasih teman-teman semua sudah menonton video ini sampai habis.
Tunggu video-video lainnya yang menarik dan bahasan-bahasan yang menarik lainnya di channel ini. Jangan lupa like dan subscribe jika Anda suka dengan yang saya sampaikan pada video-video saya. Dan boleh juga Anda menuliskan komen di bawah. Mungkin ada saran atau mau request video apa yang harus saya review, apa yang harus saya coba. Nanti bisa tulis di kolom komentar juga ya. Oke guys, terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you, bye-bye.